Kita melanjutkan di part yang ke-6, masih ada 12 saham lagi yang kita bagi menjadi 2 video. Berarti kita bahas 6 saham. Ya Allah, berarti ada 7 part ya, luar biasa. Kerja Rodi ini saya. Cleo keseleo ini. Cleo nyangkut di 1595. Berarti nyangkut 100 poin, lumayan lah. Nyangkutnya 100 poin untuk Cleo. Kita cek secara teknikal, Cleo agak sedikit berbahaya, MACD-nya kacau, RSI-nya kacau, ada potensi lanjut turun kembali dia ke harga 1468, berarti 1470. Itu garis warna biru, dia tidak boleh dijebol ya. Kalau dia jebol 1470, maka potensi lanjut turun ke 1430, bahkan ke 1400 lagi. Untuk Cleo harap berhati-hati, kesimpulannya dia tidak menarik. Oke, lanjut saja untuk Cleo. Lanjut ada saham Keju, punya di harga 608. Ini saham zombie kayaknya. Oh iya, bid overnya tipis. Keju punya di 608. Oh berarti ini floating profit om. Jangan lupa di tag profit ya, jangan di tag picture ya, jangan lupa di TP. Ini dia ada potensi untuk naik sih. Waiting. Masih ada potensi naik selama dia nggak jebol 700, gitu aja. 700, 690 itu dia nggak boleh jebol. Selama dia masih di atas itu, masih ada potensi naik kembali, gitu ya. Untuk Keju secara daily cakep lah, teknikalnya cakep, tapi ini polanya hampir sama guys. Ingat, polanya hampir sama. Ini gini turun, terus naik turun lagi, naik turun lagi, gitu ya. Mungkin bisa jadi bikin pola yang kayak gini juga ya om. Hati-hati kalau bandarnya bikin pola yang sama seperti ini, maka besok turun. Yang penting penurunannya nggak jebol 700 sampai 690. Itu aja kuncinya dari Keju ya. Lanjut ada MSIN. MSIN punya di 555. Guys, MSIN ya, harganya udah 500 aja. Ya Allah, semakin turun aja ini untuk MSIN. Bahaya ini MSIN, saya melihat seperti SAPX ini. Oke. MSIN bahayalah. Harap dihindari dulu ya teman-teman yang suka MSIN, jangan masuk dulu untuk MSIN. Dia supportnya jebol semua. Supportnya jebol semua untuk MSIN. Hati-hatilah. Hati-hati untuk MSIN ya. Udah nggak ada support lagi dia. Bahaya. Ini omnya punya di 555, 530 atau 500. Jauh guys. Dia jauh, 430. Coba chart bulanannya oke. Ya 500. Itu saja untuk MSIN ya. Harga terakhir dia 500. Nggak boleh jebol. Potensi lanjut turun lagi untuk MSIN. Semoga dia nggak tembus 500. Karena kalau tembus 500 itu udah saya nggak bisa berkata apa-apa lagi kalau dia tembus 500. Udah semakin turun aja nanti. MACD bulanannya udah jelek, weekly-nya juga jelek, daily-nya jelek ya. Jadi harap dihindari dulu untuk MSIN-nya ya. Saham Thanos 1 ini harap dihindari dulu untuk MSIN. Berbahaya kalau lihat dari Broksum-nya. Distribusinya guys, mengerikan ya tuh. Seperti itu saja untuk MSIN, harap dihindari. Lanjut ada FAS. FAS punya di 85. Oke, jangan lupa di take profit ini. Jangan lupa di TP untuk target FAS, berarti ini masih ada potensi naik, tapi ingat dia itu sudah di pucuk ya.
sudah di pucuk, dia pas di garis warna hitam ini. Secara daily dia di pucuk, secara weekly pun sama saja. Oke, masih ada target kenaikan ke 92 sampai ke 92 93 lah. Itu tembusin dulu untuk fastnya. 92 93 tembusin. Kalau nembus 92 93 maka dia bisa ke 95, bisa ke 100. Seperti itu untuk fast. Ya. Ingat, untuk fast 92 93 tembusin dulu. Kalau 92 93 tembus, lanjut 95 96. Kalau tembus lagi lanjut ke 100. Itu untuk fast. Masih ada potensi naik kembali fastnya ya. Oke, silahkan lanjut. Ada SMLE. Oh, saya tahu ini orangnya yang request SMLE ini. Untuk Semile ini bagus ya. Kita kemarin sempat rekom JJS SMLE. Dan alhamdulillah profit 4% ya. Gimana kalau kayak gini? Ada potensi dia lanjut ke 135. Ada potensi lanjut ke 135. Tapi ingat, ketika dia misalkan naik ke 135, kondisi RSI dan MACD dia udah di atas. Maka saya sarankan buat mbaknya yang punya SMLE di 135, ketika dia nyentuh 135, HP-mu harus selalu dipantau. Jangan ditinggalin ya. Gitu. Walaupun masih ada potensi naik lagi. 135 pantau ya. Jangan dijual dulu, pantau aja. Karena masih ada potensi naik ke 140, 145 untuk SMLE. Gitu. Tapi ingat, bahaya. Ini secara weekly SMLE bagus. Secara weekly karena masih ada potensi naik. Target ke 147, 150-an. Tapi secara daily ini dia udah di pucuk. Secara daily. Maka harap berhati-hati gitu ya. Kok bisa tuh di pucuk om ini dan ini. Itu ya. Untuk SMLE lanjut. Ada gajah tunggal. Gajah tunggal punya di 1163. Oke, berarti hijau ini portonya karena punya di 1163. Untuk gajah tunggal harap dihindari dulu. Ada potensi dia penurunan. Kalau mau nunggu GJTL itu di 1125, 1130 gitu aja. Untuk gajah tunggal saya sarankan tunggu di area sini. 1140 sampai 1125. SL-nya di 1120 atau 1110 gitu boleh. Untuk gajah tunggal ya. Jangan beli di sini om. Jangan beli di sini. Gitu. Kenapa ya? Omnya bisa lihat sendiri kan. Ini udah di atas. Ini di bawah. Ini di atas, ini di bawah. Ya tunggu di bawah. Jangan tunggu di atas, oke? Seperti itu aja untuk gajah tunggal. Lanjutlah, kita kerja rodi ini harus cepat. Ada Sinema punya di 144. Untuk Sinema ya masih netral saja. Tunggu dia meledak ya. Sesuai dengan analisa kemarin saya pernah analisa Sinema. Tunggu meledak. Yang penting dia 143 140 nggak tembus. Dah cicil aja di area ini. 145 sampai 140 cicil. 5 tick SL di 138 boleh. 138 nya SL. Target TP bisa ke 150, 165. Mohon maaf, 150, 155, 160. Itu target dari Sinema. Tahan aja, oke? Hold trust. Semoga sih direalisasikan sama bandarnya. Oke. Sip. Setelah Sinema ada saham SMDR. SMDR punya di harga 246. Wih, 246. Bagus. Cakep ini kayaknya ini SMDR cakep ini. Teknikalnya cakep. Benar saja. Dia break ya, break garis biru ini, potensi lanjut naik ke 270 272. Potensi ini ada potensi untuk lanjut naik lagi.
Jika dia break lagi, berhasil closing lagi di garis hitam ini 272, maka lanjut potensi ke 290 sampai 300. Untuk SMDR silahkan dipantau omnya ya, karena udah floating profit, potensi lanjut naik lagi. Semoga aja lanjut naik, semoga. Karena kalau dilihat dari RSI dan MACD dia menarik ya, seperti ini. Lanjut aja, SMDR menarik, silahkan. Ada HRTA punya di 550. Punya 550 ya. Punya 550. Wih, lama kali lah ini. Untuk HRTA harap berhati-hati. Omnya berarti beli di pucuk ini. Nih kan, ini pucuk nih. Hati-hati, turunnya dalam. 530, 540. 540, 530 dia ada garis. Ini garis warna ungu. Gak boleh ditembus ya. Kalau dia tembus potensi lanjut ke 500 penurunannya. Untuk HRTA harap berhati-hati. Jangan dibeli dulu. MACD udah gak bagus, RSI udah overbought juga. Ya dihindari dulu. Untuk HRTA tidak menarik. Hindari. Tadi kuncinya 530, 540 area yang tidak boleh ditembus. Itu kuncinya untuk HRTA. Lanjut ada Cegas. Cegas punya di 94. Untuk Cegas ini netral kayaknya ini. Oke, untuk Cegas dia masih ada garis 92. Masih ada garis 92. Ketahan ini. Insya Allah ketahan, tapi dia bakal lama juga, tinggal nunggu meledak aja. Target terdekat ke 98 sampai 104, 105 untuk Cegas ya, tunggu aja. Target 98, 100, terus 105 itu target Cegas. Yang terpenting dia nggak closing di bawah 9290, maka masih aman-aman saja. Untuk Cegas silahkan di hold saja. Plannya seperti itu. TP 98, 100, SLD 92 atau 90. Untuk Cegasnya seperti itu. Oke. Lanjut ada PYFA. Punya di 242. Minus dong. Minusnya lumayan juga ini. Untuk PYFA kurang menarik ya. Ada potensi turun kembali dia ke area 220. Di garis warna biru ada potensi turun kembali 220. Jika jebol maka potensi lanjut 210. Jika jebol lagi, wah dalam, bisa di bawah 200-an lagi. Untuk PYFA harap dipantau, hati-hati. MACD juga kurang menarik, RSI kurang menarik. Oke, hati-hati. Omnya nyangkut di 242, hati-hati. 220 nggak boleh jebol, 210 nggak boleh jebol. Itu pertahanan terakhir dari PYFA. Oke, seperti itu aja untuk PYFA. Lanjut ada Wirok. Wirok punya di 105. Ini floating profit lumayan tinggi. Punya di 105. Oke, masih ada waktu. Untuk WIRG secara daily dia memang sudah di atas ya, sudah di pucuk juga. Harap berhati-hati, tapi masih ada potensi naik kembali. Secara weekly dia masih menarik soalnya. Kalau dailynya tadi udah di pucuk ya. Kalau secara weekly dia masih menarik. Dia masih punya target ke 130. Ini terdekat dia 130 ya. Kalau kejauhan 125 terus 130 itu target WIRG. Jika 130 nya jebol maka potensi lanjut ke 135, 140. Itu untuk WIRG. Menarik kesimpulannya ya. MACD-nya bagus, RSI-nya bagus. Ini kalau kita lihat dari chart weekly-nya. Kalau dilihat dari chart weekly-nya, ini menarik. Kalau dari daily-nya memang dia sudah di atas. Harap berhati-hati. Potensi masih ada lanjut kenaikan lagi. Seperti itu ya teman-teman untuk analisa pada weekend kali ini. Lumayan kerja Rodi saya, tugasnya selesai. Semoga analisa kita bermanfaat buat teman-teman semua.
Jangan lupa besok hari Senin atau minggu depan, semoga kalian rezekinya lancar dan semoga cuan. Bye bye. Assalamualaikum.